Halo semuanya, pada kesempatan ini kami di kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masyarakat multikultural di negara Prancis. Masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri dari perbedaan atau beragam kultural, ekonomi, sosial, ataupun perbedaan lainnya di dalam suatu masyarakat. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu yang memiliki masyarakat multikultural, masyarakat yang memiliki beragam perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Nah, tidak hanya di Indonesia loh, tetapi ada juga di negara lainnya, yaitu negara Prancis. Prancis merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat multikultural, yang memiliki perbedaan latar belakang, keyakinan, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Karena banyak datangnya imigran yang berada di sana untuk bekerja dan menetap di Perancis. Nah, menurut Wiku Parek di dalam Ismojo 2016 menjelaskan bahwa pengertian masyarakat multikultural itu sendiri harus didasari dengan adanya sebuah sikap toleransi, baik itu kepada masyarakat minoritas atau masyarakat mayoritas. Tidak adanya perbedaan tersebut merenggut sebuah hak atau memberikan sikap yang tidak adil kepada setiap masyarakatnya. Nah, sikap toleransi yang ditanamkan atau yang ditunjukkan kepada di dalam kehidupan masyarakat akan membuat sebuah kondisi yang aman, damai, di mana setiap masyarakatnya dapat menerima setiap perbedaan yang ada dan dapat bersama-sama untuk menghargainya satu sama lainnya. Nah, tapi di dalam setiap perbedaan itu, pada faktanya seringkali menimbulkan sebuah konflik atau masalah sosial yang terjadi. Sering terjadinya homosentrisme, rasisme, dan lain sebagainya ya. Seperti kita ketahui juga di Indonesia ini seringkali terjadinya konflik seperti itu. Dan di Perancis juga seringkali kaum minoritas ditindas atau dijadikan sebuah kambing hitam untuk masalah-masalah yang terjadi di negara tersebut. Ya, baik itu masalah Islamofobia, terorisme, kriminalitas, dan lain sebagainya. Sebagai pribadi yang ditebus oleh Allah, kita hendaknya hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita di dalam sebuah kehidupan masyarakat dengan menanamkan sikap toleransi di dalam diri kita dan menunjukkan sikap toleransi kepada sesama kita, menghargai dan mengasihi setiap perbedaan yang ada di dalam diri setiap individu ataupun masyarakat. Kita juga sebagai seorang calon pendidik tentunya harus dapat menanamkan sikap toleransi kepada siswa-siswa kita agar mereka dapat menciptakan sebuah kondisi yang damai yang menjadikan dan menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat mereka. Nah, dengan demikian harapan dari presentasi yang akan kami sampaikan ini, kita sama-sama memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang masyarakat multikultural di negara lain, khususnya negara Prancis. Kita tidak hanya mengetahui sebuah fenomena yang terjadi di negara kita saja, di dalam suatu masyarakat kita saja, tetapi kita dapat melihat sebuah fenomena yang terjadi di negara lain. Selain itu juga kita dapat memahami multikulturalisme secara benar dengan pandangan Alkitabiah untuk dapat kita jadikan sebagai dasar sebagai seorang pendidik mengajar dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan mengambil sebuah action atau tindakan yang nyata untuk dapat kita berikan di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenapa Prancis dapat dikatakan sebagai negara yang multikultural? Nah, jika dilansir dari Lembaga Studi Demografi Nasional yang mengambil sumber dari Lembaga Studi Statistik dan Ekonomi Nasional, ia menyatakan bahwa di Prancis, para ahli demografi mengklasifikasikan orang-orang yang disebut sebagai orang imigran adalah orang yang berkebangsaan asing yang lahir di luar Prancis. Dalam hal ini mereka mengecualikan orang-orang yang lahir di luar negeri dari keturunan orang Prancis atau orang tuanya berasal dari negara Prancis, seperti anak-anak ekspatriat. Nah, pada tahun 2018 terdapat 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis. Nah, 9,7% dari 60 juta populasi yang ada di Prancis. 4,1 juta adalah warga negara asing dan 2,4 juta atau sekitar 37% ini telah memperoleh kewarganegaraan Prancis. Nah, komposisi populasi imigran di Prancis ini terus berubah seiring berjalannya waktu, di mana proporsi imigran yang lahir di Spanyol atau Italia yang datang Prancis pada saat itu yang terlebih dahulu hingga kini ini
telah beranjak tua dan populasinya semakin menurun. Sementara imigran yang lahir di Afrika Utara yang lebih muda dan datang baru-baru ini menjadi bagian yang cukup besar dari populasi imigran di Prancis. Nah, pada saat itu, pada tahun 2018, sekitar 13% ini berasal dari Aljazair, 11,9% dari Maroko, 9,2% berasal dari Portugal, dan 4,4% ini berasal dari Tunisia, 4,3% dari Italia, 3,8% dari Turki, dan 3,7% berasal dari Spanyol. Nah, separuh dari imigran Prancis ini, sekitar 50,3%, ini berasal dari ketujuh negara ini. Nah, pada tahun 2008, 52% imigran di Prancis adalah para wanita dengan angka sementara. Ini perkiraan populasi tingkat lanjut. Nah, kedatangan para imigran inilah dengan membawa atau berasal dari negara yang berbeda-beda, tentunya juga membawa latar belakang budaya, keyakinan, suku, adat istiadat juga berbeda-beda tentunya. Nah, hal ini menjadikan negara Prancis dikatakan sebagai negara yang digolongkan sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural. Selain itu juga, berdasarkan data yang diperoleh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille, Prancis, ini melampirkan bahwa agama di Prancis terdiri dari 90% itu adalah Katolik, Islam dengan 4,5%, Protestan 1,5%, Yahudi 1,2%, dan yang menganut agama atau keyakinan yang lain itu sekitar 2,76%. Hal ini juga membuktikan bahwa negara Prancis dapat digolongkan sebagai negara yang menjadi masyarakat multikultural. Sejarah negara Prancis dapat dikatakan sebagai negara multikultural tidak lepas dari datangnya imigran pada saat itu. Nah, hadirnya masyarakat multikulturalisme ini di Barat, khususnya di Prancis, ini membawa dampak yang begitu besar pada saat itu. Sejarah mencatat bahwa multikulturalisme sudah sejak Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu, kedatangan imigran di Prancis dimulai sejak kurangnya tenaga kerja, di mana hal ini membuat para jajahan Prancis datang untuk mencari pekerjaan dengan membawa anak serta istrinya. Nah, dengan kedatangan mereka ini menetap di Prancis, hal ini akan membawa budaya di dalam masyarakat, budaya yang baru, di mana semakin bertambah jumlah imigran pada saat itu. Hal inilah yang menciptakan masyarakat multikultural di Prancis. Nah, migrasi di Prancis ini terus berlanjut hingga akhir tahun 1960 hingga 1970-an. Nah, sebelum migrasi Muslim pertama di Afrika Utara yang terorganisir, ini dimulai sejak Perang Dunia Pertama, yaitu 1914 hingga 1918, dilanjutkan pada tahun 1920, di mana Prancis membutuhkan tenaga untuk rekonstruksi ulang pasca perang pada saat itu. Nah, sebagian besar imigran ini berprofesi sebagai buruh kasar yang tidak termasuk dalam golongan pekerja yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan menyulitkan mereka. Ditambah lagi dengan para pendatang ini juga kesulitan mereka ditambah lagi dengan sikap masyarakat Prancis yang sebagian besar masih sulit menerima keberadaan mereka. Nah, kedatangan para imigran inilah yang menyebabkan masyarakat di Prancis itu sangat majemuk, berbeda-beda dengan membawa latar belakang mereka yang berbeda-beda, membawa kebudayaan yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan adanya masyarakat multikultural di Prancis. Kita akan membahas mengenai kebebasan berpolitik dan beragama di negara Prancis. Yang pertama adalah kebebasan berpolitik di negara Prancis ini sudah diakui oleh negara. Hal ini dapat terbukti dari kebebasan warganya untuk memberikan suara di dalam pemilihan umum. Dan kebebasan ini sudah diberikan kepada seluruh warga Prancis sejak 1958 oleh Brock Harvard 2017. Nah, di negara Prancis ini, baik itu ras kulit putih maupun ras kulit hitam dan ras kulit lainnya dapat memilih bila mereka sudah diakui sebagai negara Prancis. Maksud saya sebagai warga negara Prancis. Dan hal ini harusnya dapat dibuktikan dengan
adanya mereka memiliki kartu tanda penduduk dan juga lain sebagainya. Dan negara pun sudah menjamin kebebasan mereka dalam memilih pemimpinnya masing-masing. Di Prancis memang tidak ada larangan bagi agama lainnya selain Katolik yang sebagai mayoritas untuk mengajukan dirinya sebagai seorang pemimpin. Tetapi dalam faktanya tidak banyak pemimpin Prancis dari kalangan minoritas, termasuk dari kalangan Muslim ataupun dari kalangan masyarakat berkulit hitam menurut Taror 2020. Nah, menurut kami hal ini karena mereka merasa mereka adalah minoritas dan akan sulit untuk dipilih sebagai seorang pemimpin, baik itu wali kota maupun presiden. Jadi kebanyakan dari presiden Prancis merupakan warga berkulit putih. Di Prancis kebebasan beragama memang sudah diatur oleh negara, tetapi masih banyak kesenjangan kebijakan yang diterima oleh masyarakat minoritas di negara Prancis ini. Nah, hal ini karena negara lebih mengedepankan negara daripada masyarakat, dan hal ini pun dilakukan negara untuk mengurangi adanya protes dari kalangan mayoritas, sehingga banyak kalangan minoritas yang harus dikorbankan demi adanya kesatuan di negara Prancis ini. Jadi kaum minoritas ini terpaksa untuk dikorbankan haknya demi untuk memberikan seperti kesatuan di dalam negara ini, atau seperti istilahnya seperti voting. Jadi negara lebih memilih untuk mengikuti orang yang lebih banyak mayoritasnya daripada orang yang minoritas. Nah, hal ini pun dapat dilihat dari adanya larangan dari negara untuk menggunakan simbol-simbol agama yang mencolok, terutama untuk penggunaan hijab. Dan penggunaan hijab ini merupakan larangan pasca adanya bom atau aksi-aksi terorisme yang dilakukan di tahun 2010. Untuk kebebasan berpolitik dan juga kebebasan beragama ini cukup dapat kita lihat dari kebebasan masyarakat Prancis untuk menunjukkan bakatnya. Nah, dapat kita lihat dari kombinasi atlet-atlet sepak bola Prancis yang banyak memberikan ruang kepada masyarakat Afrika Amerika, imigran, dan juga banyak juga dari anggota klub itu yang merupakan orang-orang berkulit hitam. Nah, dapat kita lihat dari fakta ini, bila negara juga melindungi orang-orang kulit hitam, dan juga orang-orang kulit hitam ini dapat menunjukkan bakatnya di dalam sepak bolaan seperti itu. Tetapi memang untuk beberapa kebijakan memang sedikit kontra terhadap masyarakat Muslim ataupun masyarakat kulit hitam. Dan untuk lebih jelasnya lagi akan dibahas oleh teman saya Tiara. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat terhadap multikulturalisme yang ada di Perancis. Sejak tahun 1970, pemerintahan Perancis menjadikan multikulturalisme ini sebagai ideologi negara. Hal itu dilakukan karena pemerintahan Perancis ingin menekankan toleransi antara warga lokal dengan imigran asing yang ada di Perancis. Namun kenyataannya pemerintah ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ideologi yang telah diterapkan. Hingga pada akhirnya tahun 2001, ideologi negara Perancis diubah dari multikulturalisme menjadi monokulturalisme. Kebijakan yang pada saat itu dikeluarkan tetapi bertentangan dengan ideologi pada masa itu dikeluarkan oleh Nicolas Sarkozy adalah French Immigration and Integration Law. Kebijakan itu berupaya untuk mengendalikan populasi imigran asing yang ada di Perancis dan berupaya untuk mempersempit ruang bicara imigran Muslim yang ada di Perancis. Kebijakan tersebut dapat dikeluarkan karena pemerintahan Perancis berorientasi kepada kenegaraan bukan kemasyarakatan, sehingga banyak sekali elit politik yang berupaya untuk mengendalikan pemerintahan Perancis. Kebijakan kedua dikeluarkan pada tahun 2010, di mana pemerintahan Perancis mengeluarkan undang-undang stasi yang berupaya untuk melarang warganya menggunakan simbol keagamaan yang terlalu mencolok di ruang umum. Contohnya seperti orang Kristen dilarang menggunakan simbol salib atau orang Muslim dilarang menggunakan kerudung di depan umum.
Hal ini tetapi dirasa terlalu menyudutkan atau memojokkan warga muslim yang ada di sana, karena jarang sekali orang Kristen yang menggunakan simbol salib atau sorban di negara Perancis. Sehingga tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Perancis menghadapi multikulturalisme adalah tantangan internal atau tantangan dalam diri sendiri, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Perancis sangat bertentangan dengan keinginannya untuk mewujudkan multikulturalisme yang ada di Perancis. Mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap multikulturalisme yang ada di Perancis. Setelah Perang Dunia II selesai, banyak sekali imigran asing yang masuk ke Perancis, dan kebanyakan dari mereka beragama Muslim. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang rekrutmen familial atau penggabungan keluarga, sehingga imigran asing membawa serta istri dan anak mereka untuk tinggal di negara Perancis. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu untuk menemukan pekerjaan yang layak di negara Perancis. Kemudian imigran asing ini memutuskan untuk bekerja secara ilegal atau melakukan kejahatan untuk melanjutkan hidup. Hal inilah yang menjadi pemicu atau faktor penyebab mengapa terjadinya konflik antara warga lokal dengan imigran asing. Karena warga lokal beranggapan mereka telah mengotori bangsa mereka dan tidak layak untuk tinggal di negara Perancis. Sehingga banyak sekali rasisme yang terjadi atau label-label yang diberikan bagi mereka imigran asing yang ada di negara Perancis, yaitu stigma yang tercipta dari adanya teror yang terjadi pada tahun 2001. Warga lokal Perancis menganggap bahwa teror tersebut dikarenakan imigran asing yang beragama Muslim di negara Perancis. Padahal kenyataannya sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku dari teror tersebut, dan tidak semua imigran asing yang beragama Muslim setuju dengan adanya teror tersebut. Tetapi stigma yang buruk semakin menjadi karena adanya teror ini. Karena warga lokal Prancis menganggap bahwa imigran asing yang beragama Muslim telah merusak stabilitas masyarakat Prancis dan telah mengganggu keharmonisan yang ada di negara Prancis. Sehingga semakin banyak terorisme yang terjadi atau rasisme yang terjadi akibat adanya teror ini. Yang ketiga yaitu kedatangan imigran ke negara Prancis juga berdampak pada sektor ekonomi. Mereka cenderung kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negara Perancis. Akhirnya, imigran asing ini memutuskan untuk bekerja secara ilegal atau menjadi buruh bangunan di negara Perancis. Ternyata situasi ini disalahartikan bagi pemilik modal. Akhirnya, pemilik modal ini membayar pekerja asing ini dengan upah yang sangat rendah karena merasa mereka membutuhkan pekerjaan ini dan mereka mudah untuk diajak bekerja sama. Selain itu, pemilik modal juga tidak segan-segan untuk mengkambing hitamkan imigran asing ini jika sektor ekonomi sedang turun. Hingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Prancis terhadap multikulturalisme adalah yang pertama etnosentrisme. Mereka terlalu menganggap kelompok serta budaya mereka jauh lebih baik dibandingkan kelompok lain, sehingga mereka tidak bisa menilai dengan objektif dan tidak bisa membuka diri. Yang kedua yaitu Islamophobia. Warga lokal Prancis telah menganggap Islam merupakan agama yang keras serta radikal dan sering berketerkaitan dengan terorisme. Sehingga hal ini merupakan cikal bakal yang menjadi tantangan warga Prancis, ditambah banyaknya kejadian-kejadian yang memicu konflik seperti yang telah saya sebutkan di awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan semboyan liberty, equality, dan fraternity pada masyarakat multikultural di Prancis. Nah, Prancis bukan hanya terkenal akan menara Eiffelnya saja, melainkan juga semboyannya yaitu liberty, equality, dan fraternity, yang artinya liberty adalah kebebasan, equality adalah persamaan, dan fraternity adalah persaudaraan. Yang mana semboyan ini waktu itu digunakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang dicetuskan pada tahun 1789 pada saat Revolusi Prancis. Rupanya, semboyan ini perlu dikaji ulang penerapannya pada saat Prancis menjadi negara multikultural. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengkaji satu persatu. Pertama, semboyan liberty atau kebebasan yang dirasa tidak dapat diterapkan pada saat Prancis menjadi negara multikultural. Karena kehidupan multikultural membuat masyarakat Prancis merasa tidak bebas. Di mana keadaan multikultural membuat masyarakat Prancis takut dan terancam akibat banyaknya imigran yang masuk ke negara Prancis. Dan adanya perbedaan antara budaya Muslim dan budaya dengan masyarakat Prancis yang dirasa dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial akibat multikultural. Oleh sebab itu, semboyan liberty dirasa tidak dapat diterapkan pada saat masyarakat Prancis menjadi masyarakat multikultural. Kedua, semboyan equality atau persamaan yang dirasa juga tidak dapat diterapkan pada saat Prancis menjadi negara multikultural. Karena ketika banyak imigran yang masuk ke negara Prancis dan
menjadi masyarakat multikultural, nah saat itulah akan banyak perbedaan yang mereka rasakan, baik itu perbedaan kebudayaan, perbedaan kepercayaan, bahasa, ras, dan lain-lain. Ketiga, semboyan fraternity atau persaudaraan yang dirasa juga tidak diterapkan sepenuhnya pada saat Prancis menjadi negara multikultural. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika relasi antara masyarakat Prancis dengan imigran, terutama imigran muslim, yang menjadi buruk akibat adanya sikap rasis terhadap minoritas dan diskriminasi terhadap perempuan muslim. Nah, ketika relasi yang seharusnya dapat menjadi persaudaraan kini telah rusak dan menjadi permusuhan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa masyarakat Prancis tidak dapat menerapkan sepenuhnya semboyan kemerdekaan mereka. Nah, sebagai masyarakat yang merasakan keberagaman budaya, bahasa, suku, ras, dan lain-lain, seharusnya kita dapat memandang keberagaman ini bahwa keberagaman merupakan karya Allah dalam kehidupan manusia supaya manusia saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi sesama, terlebih mengasihi Allah. Nah, selain itu, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita dapat menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan multikultural. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat multikultural, sebaiknya kita dapat memandang keberagaman yang ada ini sebagai karya Allah yang indah untuk kita nikmati bersama. Dan kita berusaha untuk menciptakan ruang lingkup aman untuk sama-sama memuliakan nama Allah dengan cara mengasihi sesama, menghargai perbedaan yang ada, saling menghormati, sikap toleransi, dan menerapkan kehidupan yang adil dan damai. Sehingga keragaman menjadi suatu hal yang indah dalam memuliakan nama Allah. Sekian presentasi kami mengenai multikultural di negara Prancis, kiranya dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.